Yono dan Ibu Sri Suryati, ya Bu ya. Juga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan panjang umur. Terkhusus nih buat abang saya, yaitu Bang Freddy Yatno, ya. Dan juga calon istrinya yaitu Novita Sri Wahyuni yang insya Allah besok ya Bu ya. Besok akan melangsungkan akad nikahnya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran, amin. Ya, juga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan berkah acaranya, insya Allah ke depan mampu membangun bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati dan Allah muliakan segenap guru-guru. Di sini ada Ibu Haja Nurma, Ibu Haja Nurul, Ibu Haja siapa lagi? Ibu Haja Yuyun, ya. Ibu Haja Maesaro, Ibu Haja Daria, Ibu Haja siapa lagi? Ya pokoknya semua ya Bu, ibu-ibu haja, guru-guru dan semua ibu-ibu hadirin hadirat yang hadir di tempat ini, yang mohon maaf tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada ibu sekalian. Juga tak lupa buat bapak-bapak yang ada di depan sana, ya dari sini maka gak kelihatan, ya. Buat keluarga besar, ya bapak-bapak yang hadir, insya Allah mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan panjang umur dan semuanya insya Allah senantiasa diberikan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita diundang oleh Sohibul Bait dalam rangka tasyakuran menjelang pernikahan antara Bang Freddy dan Mbok Novita yang insya Allah mudah-mudahan besok akan dilangsungkan acara akad nikahnya. Bicara soal nikah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Yasin yang sering kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, ya. Mimma tumbitul ard, dari apa? Dari tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Ya, jadi tumbuh-tumbuhan juga ada apa? Kawin gitu ya. Kan ada kalau zaman dulu tuh di tengah tuh kita bunga suka dikawinin, disetek atau di apalah gitu ya. Nah, makanya kita jangan heran ada puun dondong laki, ada puun dondong perempuan. Ya. Ada puun ninjo laki, ada puun ninjo perempuan. Nah, puun ninjo lanang. Iya. Biasanya kalau puun ninjo lanang mah yang banyak mendinya, Bu. Iya, bukannya kagak, karungnya kagak ada, ya. Jadi semua Allah ciptakan di dunia ini semua berpasang-pasang. Ada malam, ada hitam, ada pulang, ada naik, ada betul, salah. Saya ulang ya Bu ya. Ada siang, ada naik, ada hitam, ada betul, salah. Berpasang-pasangan, kalau lawan betul jadi betul lagi. Gimana sih tadi? Ya, kalau betul jadi salah gitu. Ya, agak paham ini orang ini. Jadi makan dulu dah. Ya, jadi makan. Mulutnya mengganyam nggak apa-apa. Ya, kupingnya kemari. Oke, ya. Nah, mimma tumbitul ardi wa min anfusihim. Selain daripada tumbuh-tumbuhan juga dari jenis manusia, dari jenis kita nih. Ya Bu ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Pasangannya laki-laki adalah perempuan. Sekarang kan ada Bu yang namanya kaum laki-laki demen sama laki-laki. Ya, perempuan demen sama perempuan. Ya, yang kita sebut tuh kadang-kadang LGBT. Ini tahu apa LGBT? Tahu LGBT apa? Ya, lesbian, gay. Jeruk panas jeruk katanya. Gitu, ya. Nah sekarang ini pengikutnya ataupun golongan-golongan seperti itu udah jutaan, ya Bu ya, udah jutaan di negeri kita ini.
terakhir mereka ngadain apa? Seminar di Bali, ada lagi ngadain seminar di Jakarta, bahkan yang terakhir tuh dia datengin presiden minta dilegalin yang namanya boleh laki-laki nikah sama laki-laki, perempuan nikah sama perempuan. Itu penyakit bu, kalau gitu mah. Nah, ya. Allah sudah ciptakan laki-laki dan perempuan ini untuk berpasangan. Ini yang malah yang ayam, kita pernah nggak ngeliat ayam jago kawin sama ayam jago? Kagak kan? Iya. Nah, itu dia. Ayam dagingnya halal tuh kita makan. Ini babi, anjing, ya, yang haram sama. Anjing laki-laki kawin sama anjing, anjingnya anjing. Nggak ada anjing laki kawin sama anjing laki. Apalagi manusia yang punya akal dan pikiran. Ya, jadi ya insya Allah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya Bang tadi siapa? Bang Freddy ya, memilih calon perempuannya yang mana insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan kriteria dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ya, terkait dengan pernikahan ini ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada setiap makhluk hidup, yaitu rasa cinta dan kasih sayang ya. Mohon maaf tadi saya belum buka ini, belum prolognya ya. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir memenuhi undangan daripada keluarga besar Sahibul Hajat dalam rangka tasyakuran sebelum pernikahan, yang insya Allah mudah-mudahan hadirnya kita di sini semua mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat, salam senantiasa tercurahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin ya. Ibu-ibu, alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan panjang umur, kita bisa hadir di sini ya. Kita sama-sama duduk silaturahim, thalabul ilmi ya, dan juga menghidangan daripada keluarga besar Sahibul Hajat. Dan ini salah satu adalah kegiatan yang mengundang rahmat dan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena kita memenuhi hajat daripada saudara kita. Salah satunya ini memenuhi undangan ketika saudara atau tetangga kita punya acara. Ya, baik, kita lanjutkan lagi ya untuk sama-sama hadir kita di sini ya. Untuk Bang Freddy khususnya mungkin ada beberapa nasihat yang mungkin ini bukan nasihat dari Ustadz Lukman, tetapi ini nasihat agama ya. Untuk Bang Freddy khususnya, karena kemarin saya diminta untuk nasihatin, padahal saya juga boleh nasihatin ini ya gitu. Tapi kita bukan menasihatin, tapi kita sharing. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya buat saya khususnya, dan umumnya juga buat hadirin sekalian ya. Terutama untuk Bang Freddy yang insya Allah mungkin besok akan melangsungkan akad nikahnya. Pertama adalah kita luruskan niat dulu ya Bu ya. Kita luruskan niat dulu, dan kita harus tahu apa hukum nikah itu. Hukum nikah itu ada wajib, ada sunnah, ada haram ya Bu. Ada wajib, ada sunnah, ada haram. Nah, yang mana yang wajib? Yang wajib orang melaksanakan nikah ini yang pertama sudah mampu dari segi fisiknya, mampu dari segi materinya. Dan kalau dia nggak nikah, nggak disegerakan nikah, terus dia terjerumus kepada kemaksiatan, maka yang seperti itu wajib hukumnya. Lalu ada lagi yang haram. Nah, haram itu salah satunya tadi ya, laki-laki nikah sama perempuan, nikah sama perempuan itu haram. Atau laki-laki sama perempuan nikah yang mereka belum siap. Belum siap dari segi ekonomi, belum siap dari segi
dari segi fisik, atau misalkan apa, kalau misalkan dia nikah justru malah menimbulkan kemadorotan, maka itu haram hukumnya. Dan sunnah, sunnah nih ya seperti apa? Sunnah nih Bu, contoh misalnya nggak ada sama sekali niatan nikah, maksudnya dalam artian tidak niat menikahi si Anu ya. Seorang laki-laki mau nikahin si Anu tapi nggak ada niat, tapi dengan adanya keadaan ya, keadaan yang keadaan situasi yang memang harus dia menikahinya, misalnya maaf, misalkan si ibu ini punya anak banyak tapi lakinya kagak ada, itu dinikahi, itu sunnah. Kita membantu perekonomiannya tapi dengan cara menikah. Kalau enggak kan begitu, tiap sore ngasih duit, tiap sore ngasih makan, apakah nggak timbul fitnah? Nah, makanya seperti itu hukumnya sunnah. Nah, buat Bang Freddy yang pertama kita apa? Luruskan niat. Tujuan nikah bukan hanya untuk memenuhi seluruh hawa nafsunya, tetapi apa? Mengikuti syariat Islam. Karena untuk kesempurnaan agama kita salah satunya adalah kita melaksanakan nikah. Itu bahkan siapa orang yang mampu untuk menikah cukup semuanya, tetapi dia tidak mau nikah, falaisa minni, kata Nabi, dia bukan termasuk ke dalam makanya alhamdulillah ya, insya Allah Bang Freddy semuanya dicukupkan gitu ya, dan juga insya Allah ya mampu kedepannya apa yang hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudah urusannya, amin gitu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga agama ini memerintahkan boleh kita menikahi, misalkan di sini Bang Freddy ya, menikahi seorang wanita dengan 4 hal. Yang pertama apa? Yang pertama nikah karena kecantikannya. Yang kedua nikah karena hartanya. Nikah karena keturunannya. Yang keempat nikah karena agamanya. Ya. Baik, kita bahas satu-satu nih. Yang pertama nih Bang Freddy, boleh kita nikah. Yang pertama kita cari kecantikannya. Kenapa? Karena istri kita ini 24 jam full sama kita, sama suami. Pulang kerja ketemu bini, bangun tidur ketemu bini, pulang dari mana-mana ketemu bini. Kalau bini cakep kan enak dilihatnya, ya Bu ya? Benar nggak? Jangan tersindir, jangan tersindir nih. Ya, yang merasa agak cakep, tapi insya Allah di sini cakep-cakep semua dah ya. Dia tuh ceria banget rumahnya ya, mau udah mati. Iya, emang saya doang ini belum. Kopi doang jemput-jemput. Ya, boleh gitu. Tapi kecantikan ini jangan dijadikan prioritas. Kenapa? Karena kecantikan ini paling hanya berapa? Ya, 20, 30, 40 tahun ke sono. Ya, udah ganti model gitu. Makanya jadi kecantikan ini boleh dipilih tapi tidak dijadikan prioritas. Yang kedua adalah kita dibolehkan untuk menikahi seorang wanita yang karena apa? Karena kekayaannya. Ya, karena ini bukan keringat geget, bukan itu. Memang panas. Yang kedua kita boleh nikah karena apa? Karena harta. Tapi bukan dijadikan prioritas. Kenapa? Karena kebahagiaan rumah tangga bukan pada harta yang banyak. Karena kebahagiaan rumah tangga bukan pada rumah yang mewah, bukan apalagi, bukan karena jabatan yang tinggi. Tetapi kenapa? Karena kebahagiaan itu ada di dalam hati masing-masing. Ya Bu, ada di dalam hati masing-masing. Rasulullah SAW rumahnya hanya terbuat dari apa? Pelepah kurma. Ukuran dindingnya bahkan hanya cukup untuk buat gelonjoran. Kalau beliau tidur, kepalanya mentok ke tembok sebelahnya, kakinya mentok apalagi ke sebelahnya. Tapi beliau mampu mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa? Karena kebahagiaan ada di setiap hati kita masing-masing. Ya, bukan pada harta. Makanya boleh kita menikahi seseorang karena hartanya, tetapi tidak dijadikan prioritas. Bukan karena kita bukan karena materialistis, ya.
Beda ya, materialistis itu artinya apa? Kalau materialistis itu apapun caranya kita berusaha untuk mendapatkan. Contoh misalnya gitu, walaupun beda agama, tapi emang hartanya banyak, bandanya banyak, dia mau nikahin. Nah, itu yang begitu namanya materialistis. Itu yang kagak boleh. Ya, kalau kita sama-sama muslim, ya udah dekat, kebetulan dapat emang orang kaya, itu bagus, ya nggak? Tetapi buat Bang Freddy sebagai seorang laki-laki, kita tidak pernah jangan sampai bergantung kepada mertua. Ya, seorang laki-laki itu dia berdiri tegak dengan kepala terhormat. Kenapa? Karena dia berdiri di atas kakinya sendiri. Ya, insya Allah, ya mudah-mudahan Bang Freddy bisa berupaya untuk bisa tidak bergantung kepada mertuanya. Nah, kalaupun memang seperti itu, ya insya Allah punya mertua baik, ya kan, rumah dikerjain, ya motor dibeliin, mobil dibeliin, asik. Coba saya juga mau gitu Pak. Gitu ya, boleh, tapi tidak dijadikan prioritas. Karena kenapa Bu? Karena tidak sedikit orang gara-gara harta rumah tangga berantakan. Ada begitu? Ada ya Bu ya? Banyak. Ada orang karena apalagi? Karena rumahnya bagus, mobilnya mewah, tapi hidupnya nggak merasa bahagia. Banyak yang begitu Bu ya? Makanya boleh, tapi jangan dijadikan prioritas. Yang ketiga, boleh kita menikahi seseorang karena keturunannya. Ya, emang kita kenal sama tuh cewek, emang dua-duanya orang terhormat, ya kan? Atau mantu, dua-duanya camat atau lurah ya, atau dua-duanya orang terpandang, ya? Atau kiai sekaligus, atau pejabat, atau pokoknya deh ya. Boleh. Tapi tidak bisa dijadikan prioritas. Karena kenapa? Karena tidak sedikit orang tidak bahagia hidupnya walaupun dia nikah sama anak pejabat, dia nikah sama anak kiai, ya. Kenapa? Ya, itu tidak bisa kita jadikan sebagai prioritas. Karena kembali tadi, kebahagiaan ada pada diri masing-masing. Nah, yang keempat nih. Yang keempat ini adalah agamanya. Nah, ini yang kita jadikan prioritas. Jadi kalau misalnya kecantikannya kecantikannya juga enggak, atau kegantengannya, terus ya kalau hartanya juga enggak begitu kaya amat, terus keturunannya juga orang tuanya enggak begitu hebat amat, tapi agamanya bagus, maka ini lebih baik daripada keempat. Ya, kenapa? Karena dengan agama orang jelek jadi kelihatan enak. Kenapa? Karena dengan akhlaknya yang bagus. Orang miskin dengan agamanya yang bagus, maka dia akan diangkat derajatnya karena dengan akhlaknya yang bagus. Orang keturunannya, bapaknya bukan RT, bukan RW, bukan lurah, bukan pejabat, bukan kiai, orang biasa, tapi dengan agama yang bagus, maka insya Allah dia derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah. Jadi, makanya tadi kalau misalkan agamanya kita prioritaskan, maka keempat-empatnya insya Allah kita akan dapat. Gitu. Tapi kalau misalnya ada cewek udah cakep, cantik, orang kaya, mertuanya baik, pokoknya ya, buah-buahnya juga emang orang terpandang, buah-buahnya, agamanya masya Allah luar biasa bagus. Ya, 100 dari 100 orang belum tentu ada. Kalau ada, bok mari. Ibu saya disuruh mau gitu. Ya, kalau ada ya, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan agamanya yang baik, maka keempatnya itu bisa didapatkan. Nah ya, buat Bang Freddy, ya, tanamkan dalam rumah tangga ini apa? Tanamkan agama. Ya, istri doyan ngaji kan enak ya. Laki doyan ngaji. Kenapa dengan ngaji? Silaturahim kita terjaga, rezeki kita berkah, umur kita berkah, apalagi ya hidup kita tuh nggak mumet di rumah mulu kayak toko basah, ya kan?
Dia ketemu orang rumahnya udah malas ngomong begitu, di rumah mulu. Nah, ya kita banyak silaturahim, ngaji seperti ini, hadir ke rumah tetangga. Ya, jadi kita punya masalah juga minimal ya kita bisa ngobrol sama teman kita yang bisa ngasih solusi. Nah, satu lagi nih Bang nih, yang namanya rumah tangga tidak semuanya, kadang ada beberapa hal yang tidak di luar prediksi. Kita mau berpikir, wah gua udah rumah tangga nih, ntar gua ngejar rumah begini, terus gua siap pindah garasinya, ntar mobil mah apa kayak warnanya gimana kayak, nah kadang-kadang kita pikiran gitu, boleh nggak? Boleh, mah bayar kagak, kalau bisa mengas tinggi-tingginya, begitu, ya. Nah, tapi terkadang di rumah tangga itu tidak lepas yang namanya masalah. Ya, masalah udah pasti ada, apapun, baik itu dari kita, dari orang dalam, dari luar, dari saudara, dari mana, itu masalah ada. Mau dia keluar rumah tangga RT, mau dia rumah tangga lurah, mau dia rumah tangga pejabat, ustadz sekalipun, nah masalah udah pasti ada. Ya, nah masalah itu maka harus ditanamkan kita untuk apa? Bersabar dan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadi kalau kita punya masalah ya kita sabar, jangan buru-buru buru-buru nyerocos kemana-mana. Ya, jangan buru-buru nyerocos kemana. Nih, terutama nih laki bini. Ya ini bukan buat Bang Freddy aja, buat kita semua Bu. Laki sama bini itu dalam surat Al-Baqarah ayat 178 dikatakan hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Seorang suami dan istri ini bagaikan pakaian. Ya, pakaian apa pokoknya. Kita tahu fungsi utama pakaian apa Bu? Ya, untuk menutup aurat. Masalah merek belakangan, mau yang mahal, mau yang murah, mau yang sedang belakangan, tapi yang pasti bisa menutupi aurat. Nah, begitupun suami istri. Apa masalah-masalah yang ada di dalam rumah tangga itu saling menjaga, saling menutupi. Jangan dikit-dikit nge-share, dikit-dikit update status, ya kan? Masalah piring pecah atuh doang, semua kampung orang udah tahu. Bisa di Facebook sama dia, ya kan? Ada masalah sama mertua, update status, orang tahu semuanya. Kan beda kalau kita tahu langsung sama beda katanya ya Bu ya. Iya. Kalau katanya mah nih masalahnya atuh jadi dua. Iya, tambah-tambah. Masalahnya dua bisa jadi empat. Tuh katanya tuh, ya katanya. Nah makanya jangan. Kalau misalkan ada masalah segala macam. Kalau orang wartawan bilang check and recheck, kalau dalam bahasa agamanya apa? Tabayun, jelasin, jangan sampai timbul fitnah, ya. Jadi gitu-gitu. Ya husnujon, laki sama bini husnujon, ya Bu ya. Kalau laki kita orang pulang-pulang, telepon udah diangkat, oh iya emang lagi ketemu bosnya kali, gitu. Telepon mau siangan dikit diangkat, emang lagi sholat jemaah kali masjid, ya. Telepon lagi, oh emang lagi sibuk kali emang kerjanya, gitu. Dengar kita ada teman, gue liat laki lu lagi boncengin cewek sakit banget itu. Iya, kita suruh husnujon lagi Bu. Oh mungkin laki gue lagi grab kali. Husnujon. Prasangka baik, ya. Karena kenapa? Karena itu jadi obat buat hati kita. Kalau kita sedikit punya rasa buruk, prasangka buruk sama suami, apalagi atau suami sama bini, itu tuh yang bikin kita cepat mati Bu. Ya pikiran mulu hidupnya gitu. Nah, jadi husnujon ya. Dan kalaupun memang mau diklarifikasi kita ketemu langsung. Kita ngobrol baik-baik ya. Jangan kita nge-share kemana-mana ngomong ke orang yang maaf belum tentu bisa ngejaga rahasia kita. Ya Bu ya. Teman belum tentu bisa ngejaga. Saudara belum tentu bisa ngejaga. Ya enggak? Sepupu apa segala macam keluarga pun belum tentu bisa ngejaga. Tapi yang pasti kita tabayun, kita perjelas, kita sama-sama ngomong baik-baik. Dan kalau memang kita punya masalah, tadi wasta'inu bisabri wassalah, meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa? Karena rumah tangga ini kalau mau bersinar, mau bercahaya, apa? Nawwiru buyutakum bisholat. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Baca Quran, sholat, banyakin sholat sunnah ya. Kalau perlu sholat emang sholatnya masjid jauh, dia sholat jamaah
laki yang bini di rumah, ya Bu ya, sholat jamaah. Kalau laki yang bini doyan ngaji, bakal tahu ilmunya. Ya kan, malam-malam bangun subuh bang, udah setengah 6, bangun, ya Bu, bangunin laki subuh, bang bangunin bang, bang, udah setengah 6. Kemudian sholat jamaah ya. Kalau laki yang bini kan bismillah udah buru-buru dari 15.6 ya kan ya, baca habis baca Fatihah, lakinya baca bismillahirrahmanirrahim ya, si kata bininya ya udah setengah 6 pakai baca surat yasin, bininya dia nyentuh dalam hatinya gitu. Tapi kan lakinya juga ngaji. Kata Ustaz begini, kalau habis Fatihah baca surat cuma 1 ayat doang sah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Kata bininya, ya, bukan apa mau dibaca semua. Jadi sholat kongko aja tuh. Ya. Nah ya enak kalau kita sama-sama ngaji. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya buat Bang Freddy juga buat siapa ya Novita Sri Wahyuni, Insya Allah mudah-mudahan besok diberikan kelancaran, amin. Semua acaranya juga diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Tamu dari mana-mana hadir, semua tamu undangan, dan juga selesai acara nggak punya utang. Kalaupun punya utang kebayar semua, amin. Ya, dan kita semua di sini nih, ya kan bukan apa-apa emang kalau di kita mau udah biasa gitu Bu. Kalau kita mau ngadain acara udah pasti utang mah. Ini malah utang sama tetangga. Tapi kan itu mah udah ini ya, yang pasti insya Allah mudah-mudahan utangnya kebayar. Ya Bu, tuan gitu orang tua kalau sama anak, makanya anak sama orang tua kudu jangan hitung-hitungan ya. Anak sama orang tua jangan hitung-hitungan begitu ya. Insya Allah mudah-mudahan ya besok juga acara cerah ya, cuacanya cerah gitu. Dan kalaupun memang ini ya pakai petuah ya, pakai petuah orang dulu tuh ada kan tahu kodok, tahu kodok Bu ya. Jadi kalau ini kodok ikat betul di pojokan tenda ya, insya Allah kerja kenceng dan ikatnya. Jadi kalaupun teduh insya Allah nggak bakal turun ya. Hah? Iya kodok nggak bakal turun, yang orang diikat sih. Iya hujan nih. Kodok sama ngomongin kodok diikat di tenda ya, insya Allah nggak bakal turun. Yang kenceng ya. Ya insya Allah mudah-mudahan diberikan keberkahan ya. Semua hajat-hajat dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Kita disehatkan umur kita, amin. Dipanjangkan umur kita, amin. Diberkahkan rezeki kita, amin. Dan juga anak-anak dan cucu-cucu kita semua dijadikan anak dan cucu yang soleh dan soleha, amin. Dan juga jadi anak-anak yang cerdas, manfaat bagi masyarakat dan umat, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya itu saja, saya nggak bisa ini karena udah panas mau mungkin kemari aja panasnya. Dan insya Allah panasnya kita nanti jadi saksi bahwa nanti kita diberikan di payung depa dalam naungan Rasulullah SAW, amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita langsung doa ini ya. Insya Allah mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya untuk kita semua, amin ya Rabbal Alamin. Kita baca Fatihah ya buat Bang Freddy dan Mbak Noviani, mudah-mudahan ya Novita salam mulu ya. Salam Bu. Kopi saya tadi mana? Ya, mudah-mudahan besok dilancarkan akad nikahnya. Dan mudah-mudahan diberkahi rumah tangganya, punya anak keturunan yang soleh dan solihah ya, rumah tangganya penuh sakinah mawaddah warahmah, amin ya Rabbal Alamin. Al-hadirin ya wa ala kulli solihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Wa'fu 'anna ya Allah ya karim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini amma wa yukafi wa nazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbayana shaghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'amah wa abwabas salamah wa abwabas sihah wa abwabal quwwata wa abwabal rizqi wa abwabal jannati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajabah wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Arhamar Rahimin irhamna, Ya Arhamar Rahimin irhamna, Ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa mu'izatil Fatihah wa bihasanatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Ya Farizal Ham ya kasifal ghamiyam li 'abdi yaghfir wa yarham. Ya Farizal Ham ya kasifal ghamiyam li 'abdi yaghfir wa yarham. Ya Farizal Ham ya kasifal ghamiyam li 'abdi yaghfir wa yarham. Da'ahum subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya
Ustadz balik ya, sehat selalu Pak Ustadz. Ini diangkat apa?
Ini pakai HP ini lah. Kagak apa-apa. Bisa pakai itu kan? Bisa dong. Anta syamsun anta badrun fawqa nurin anta syamsun